Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Studira, Study with Safira. Nah, kali ini kita akan membahas mata kuliah logika yang bersumber dari buku materi pokok Universitas Terbuka dengan kode ISIP 4211. Nah, materi apa aja sih yang akan dibahas? Ini dia materi-materi yang akan dibahas pada mata kuliah logika ini. Seluruh chapternya ini sesuai dengan yang ada di buku materi Universitas Terbuka dan nantinya masing-masing chapter akan dibahas di video secara terpisah. Sekarang kita akan membahas modul keempat yaitu proposisi kategorik. Di modul keempat ini terbagi atas 3 subbab, di mana masing-masing kegiatan belajar akan dibahas secara terpisah di video selanjutnya. Pembahasan kali ini membahas lebih lanjut mengenai proposisi. Seperti yang sudah dipelajari di video sebelumnya, yaitu unsur dasar proposisi, proposisi kategorik itu terbagi menjadi 4 macam kan? Ada proposisi universal afirmatif, proposisi universal negatif, proposisi partikular afirmatif, dan proposisi partikular negatif. Nah, dari keempat proposisi tersebut bisa diuraikan lagi dari segi denotasi atau luas term yang dihubungkan. Kita bahas satu-satu. Pertama, kita bahas mengenai proposisi universal afirmatif. Sesuai namanya, term universal pada proposisi yang berarti pernyataan umum dan afirmatif yang berarti mengakui atau mengiyakan adanya hubungan subjek dan predikat. Proposisi ini bisa disebut juga dengan proposisi A yang berasal dari kata Latin affirmo yang artinya mengiyakan. Ada 2 macam proposisi universal afirmatif. Bedanya apa aja sih? Nah, kalau misalnya proposisi universal afirmatif ekuivalen, antara subjek dan predikatnya itu merupakan suatu persamaan, sehingga keanggotaannya itu sama atau identik. Misalnya, pernyataan semua makhluk hidup bernyawa. Dalam contoh pernyataan tersebut, bisa kita ketahui nih, bahwa term makhluk hidup dan term bernyawa memiliki makna yang sama, sehingga bisa disimpulkan bahwa semua makhluk hidup bernyawa dan setiap yang bernyawa adalah makhluk hidup. Biar lebih kebayang, kita masuk ke rumusannya, di mana S sebagai subjek dan P sebagai predikat berada di satu himpunan yang sama. Maknanya, semua anggota subjek termasuk ke dalam anggota predikat, dan semua anggota predikat termasuk ke dalam anggota subjek. X ini merupakan kesimpulan penalarannya. Maka dari itu, semua anggota himpunan subjek merupakan anggota himpunan predikat, dan tidak ada satupun anggota himpunan predikat yang bukan anggota himpunan subjek. Hal ini disebut juga dengan himpunan persamaan. Selanjutnya, ada proposisi universal afirmatif implikasi. Dalam proposisi ini, semua subjek merupakan bagian dari predikat, di mana semua anggota subjek termasuk ke dalam anggota predikat. Misalnya, pernyataan semua gurita hidup di laut. Term gurita dan term hidup di laut itu luas himpunannya nggak sama, di mana luas himpunan term gurita lebih kecil daripada luas himpunan hidup di laut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua gurita hidup di laut, tapi tidak semua yang hidup di laut adalah gurita. Kita masuk ke rumusannya, di mana himpunan subjek berada di dalam himpunan predikat. Dengan demikian, semua anggota himpunan subjek termasuk ke dalam himpunan predikat, tapi hanya sebagian anggota himpunan predikat yang merupakan anggota himpunan subjek. Sebab dalam proposisi ini, himpunan predikat lebih luas daripada himpunan subjek, sehingga subjek merupakan bagian dari predikat. Hal ini disebut juga dengan himpunan bagian. Proposisi berikutnya ada proposisi universal negatif. Sesuai namanya, term universal pada proposisi yang berarti pernyataan umum dan negatif yang berarti mengingkari adanya hubungan subjek dan predikat. Proposisi ini bisa disebut juga dengan proposisi E. Berasal dari huruf kedua kata Latin nego yang artinya mengingkari. Ciri khas dari proposisi ini ialah hanya memiliki satu macam saja, yaitu proposisi universal negatif eksklusif. Dalam proposisi ini, antara subjek dan predikat tidak memiliki hubungan, di mana semua anggota subjek tidak ada satupun yang menjadi anggota predikat, dan begitupun sebaliknya. Semua anggota predikat tidak ada satupun yang menjadi anggota subjek. Misalnya, pernyataan manusia memiliki sayap. Dalam contoh pernyataan tersebut, bisa kita ketahui bahwa term manusia dan term memiliki sayap
tidak memiliki hubungan atau nggak nyambung nih antara subjek dan predikat. Karena term yang memiliki sayap umumnya ada pada hewan tertentu, sehingga bisa disimpulkan bahwa manusia tidak memiliki sayap, dan yang memiliki sayap bukanlah manusia. Rumusan dari proposisi ini adalah himpunan subjek dan himpunan predikat tidak bersinggungan. Artinya, luas himpunannya tidak dapat ditentukan dengan jelas, mana yang lebih luas karena masing-masing himpunan tidak memiliki keterkaitan atau hubungannya. Hal ini disebut juga dengan himpunan lepas. Proposisi selanjutnya adalah proposisi partikular afirmatif. Proposisi ini bersifat khusus yang mengiyakan adanya hubungan subjek dan predikat. Proposisi ini disebut juga dengan proposisi I yang berasal dari huruf keempat kata Latin affirmo. Ada dua macam proposisi. Pertama, proposisi partikular afirmatif inklusif, yaitu proposisi yang anggota subjeknya merupakan bagian dari predikat, dan ada anggota predikat yang menjadi bagian dari subjek. Misalnya, pernyataan sebagian produk UMKM sudah tersertifikasi halal. Dalam contoh pernyataan tersebut, bisa kita ketahui bahwa sebagian produk UMKM sudah tersertifikasi halal dan ada sebagian lainnya yang belum tersertifikasi halal. Entah itu masih dalam proses atau memang belum didaftarkan. Begitupun dengan sebagian produk yang tersertifikasi halal ada yang berupa produk UMKM dan sebagian lagi ada yang berupa produk non-UMKM. Kita masuk ke rumusan diagram himpunannya, di mana himpunan subjek beririsan dengan himpunan predikat, yang berarti sebagian anggota himpunan subjek yang menjadi bagian dari himpunan predikat, dan ada himpunan predikat yang menjadi bagian dari himpunan subjek. Sebab ada irisan atau perpotongan antara himpunan subjek dan himpunan predikat. Hal ini disebut juga dengan himpunan perpotongan. Kedua, ada proposisi partikular afirmatif implikasi, yaitu proposisi yang sebagian subjeknya merupakan suatu predikat, di mana ada sebagian anggota subjek yang merupakan himpunan predikat. Misalnya, ada sekolah yang memiliki ruang UKS. Dalam contoh pernyataan tersebut, bisa kita ketahui nih bahwa term sekolah lebih luas daripada term ruang UKS. Sehingga dalam himpunan sekolah itu terdiri dari ruang UKS dan ada juga selain ruang UKS, seperti ruang kelas, ruang guru, ruang perpustakaan, dan masih banyak lagi. Pada rumusan diagramnya, terlihat ya bahwa himpunan predikat berada di dalam himpunan subjek. Artinya, himpunan subjek lebih luas dari himpunan predikat. Dengan demikian, sebagian anggota himpunan subjek adalah himpunan predikat, dan himpunan predikat yang menjadi bagian dari himpunan subjek. Hal ini disebut juga dengan superhimpunan. Proposisi terakhir adalah proposisi partikular negatif, yaitu proposisi yang bersifat khusus yang mengingkari adanya hubungan antara subjek dan predikat, di mana disebut juga dengan proposisi O yang berasal dari huruf keempat kata Latin nego. Proposisi ini terbagi menjadi dua macam. Pertama, ada proposisi partikular negatif inklusif, di mana proposisi ini sebagian subjeknya tidak menjadi bagian dari predikat. Artinya, ada sebagian subjek yang bukan merupakan bagian dari predikat, dan ada sebagian predikat yang bukan merupakan bagian dari subjek. Misalnya, pernyataan sebagian buket bukan bunga asli. Dalam contoh pernyataan tersebut, bisa kita ketahui nih bahwa sebagian buket yang berisikan bunga asli dan ada sebagian buket yang berisikan bukan bunga asli. Bisa aja bunganya itu artifisial atau bahkan berbentuk snack, uang, dan barang lainnya yang biasa buat kado. Begitupun dengan sebagian bunga asli, ada yang berbentuk buket, ada juga yang bukan berbentuk buket. Kita masuk ke diagram himpunannya, di mana himpunan subjek beririsan dengan himpunan predikat. Dan X-nya berada di himpunan subjek yang menandakan pernyataan partikular negatif. Maka dari itu, sebagian anggota himpunan subjek bukan bagian dari himpunan predikat, dan ada himpunan predikat yang bukan bagian dari himpunan subjek. Sebab, ada selisih himpunan subjek berpotongan dengan himpunan predikat. Hal ini disebut juga dengan himpunan selisih. Kedua, ada proposisi partikular negatif implikasi,
di mana sebagian subjek bukan merupakan suatu predikat. Artinya, ada sebagian subjek yang bukan menjadi anggota predikat, dan semua anggota predikat merupakan bagian dari subjek. Misalnya, sebagian susu tidak diolah menjadi keju. Dalam contoh pernyataan tersebut, bisa kita ketahui nih bahwa ada sebagian susu yang tidak diolah menjadi keju, dan ada juga sebagian lainnya yang diolah menjadi keju. Sebaliknya, semua keju diolah dari susu. Kita masuk ke rumusan diagramnya, di mana himpunan subjek lebih luas dari himpunan predikat. Dengan notasi X berada di himpunan subjek yang menandakan proposisi partikular negatif. Dengan demikian, sebagian anggota himpunan subjek bukan anggota himpunan predikat, tapi himpunan predikat merupakan bagian dari himpunan subjek. Sebab, ada selisih dari himpunan subjek meliputi himpunan predikat. Hal ini disebut juga dengan himpunan selisih atau lengkapnya selisih superhimpunan. Berikut ini catatan penting yang sudah Stadira rangkum mengenai keempat proposisi kategorik yang sudah dibahas. Yang pertama, proposisi universal afirmatif implikasi dan proposisi partikular afirmatif implikasi itu keduanya memiliki makna yang sama, sehingga posisi antara subjek dan predikat dari keduanya itu dapat ditukar tanpa mengubah makna yang terkandung dalam pernyataan tersebut. Untuk rumusannya, ada S superset dari P, yaitu rumusan dari proposisi universal afirmatif implikasi sama dengan P subset atau bagian dari S. Ini adalah rumusan dari proposisi partikular afirmatif implikasi. Nah, jadi keduanya itu antara subjek dan predikatnya bisa ditukar tanpa mengubah makna yang ada di pernyataan tersebut. Yang kedua, baik proposisi partikular afirmatif inklusif maupun proposisi partikular negatif inklusif, keduanya itu berada pada satu himpunan yang terdiri dari dua kelompok yang saling berlawanan. Maka dari itu, setiap ada himpunan perpotongan atau nama lain dari proposisi partikular afirmatif inklusif, pasti ada juga himpunan selisih atau nama lain dari proposisi partikular negatif inklusif. Keduanya itu tidak dapat terlepaskan. Dan yang terakhir, kalau tadi yang kedua itu adalah bentuk dari inklusif, kalau yang ketiga ini bentuk dari implikasi. Jadi, baik proposisi partikular afirmatif implikasi maupun proposisi partikular negatif implikasi, keduanya itu juga berada pada satu himpunan yang terdiri dari dua kelompok yang saling berlawanan. Maka dari itu, setiap ada superhimpunan atau nama lain dari proposisi partikular afirmatif implikasi, pasti ada juga selisih superhimpunan atau nama lain dari proposisi partikular negatif implikasi. Nah, antara keduanya ini dapat saling menyimpulkan. Berikut aku sajikan juga ringkasan proposisi kategorik dalam bentuk tabel agar teman-teman dapat lebih mudah dalam membandingkan masing-masing proposisi kategoriknya. Untuk catatan lebih lengkapnya, teman-teman bisa akses ke ringkasan modul keempat Stadira yang ada di description box ini ya. Oke, demikian pembahasan mengenai subbab kedua, yaitu 4 macam proposisi. Untuk subbab ketiga akan dibahas di video selanjutnya ya. Bagi teman-teman yang ingin review materi, aku sediakan latihan soal gratis yang bisa teman-teman akses di description box di bawah video ini. Semangat terus untuk menambah wawasannya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.